warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini untuk mempresentasikan terkait dengan konsep representing government. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Warka Syabrani, SE, MSc, AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, itu kelompok 4. Yang pertama ada Devianti Samada, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua ada Nurhalisa, kemudian Valisa Sulistiawati, Priska Aramangesa, Nurul Musliha Asmaliani, dan yang terakhir ada Ibu Tina. Baik, langsung saja kita masuk mengenai terhadap program yang kami pilih, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota yang berada dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk itu berdasarkan undang-undang. Nah, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah secara luas untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tahap evaluasi. Nah, pada zaman ini seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi itu sangat pesat. Nah, di sini pemerintahan Makassar memanfaatkannya dengan membuat salah satu konsep ataupun program yang disebut dengan Makassar Smart City, yang dimana ini merupakan sebuah program di industri 4.0 ini untuk melayani layanan produk berbasis teknologi seperti pemerintahan, di mana dalam program ini terdapat perizinan secara online, kemudian program ini juga mendukung perizinan secara online, ada juga e-puskesmas, yang dimana program ini itu mendorong efisiensi dan juga transparansi serta partisipasi warga, yang dimana inovasi ini selaras dengan prinsip preventing government yang berfokus pada hasil dan kolaborasi aktif antara pemerintahan dan masyarakatnya. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai inovasi dari program Makassar Smart City ini yang dibawakan oleh rekan saya, yaitu Nurhalisa dan juga Valisa Sulistiawati. Kepada rekan saya dipersilahkan. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam program Makassar Smart City melalui portal pelayanan publik, ya, di mana meliputi pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi mudah diakses oleh warga secara online. Nah, beberapa inovasi utama adalah yang pertama yaitu penyediaan berbagai fitur layanan digital seperti e-puskesmas, portal Smart City, Esi Buntulu, atau situs inspirasi dan aspirasi warga Makassar. Terus ada U-Dokter, perizinan online, e-galeri, GIS Smart City, dan e-wisata. Serta e-puskesmas ini yang memudahkan warga untuk mengakses layanan kesehatan, perizinan, informasi, dan aspirasi secara daring. Yang kedua adalah pengelolaan portal oleh dua entitas berbeda, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika serta PT Telkom, yang menciptakan dinamika kompetisi dan inovasi dalam pelayanan publik digital. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Valisa Sulistiawati. Apa adanya, disilahkan. Baik, jadi inovasi selanjutnya itu ada penerapan e-pemerintah yang mengintegrasikan layanan dari tingkat kelurahan hingga kota, termasuk fitur pengaduan warga, kuliner, office, dan kuciniki, sehingga memperluas jangkauan dan efektivitas layanan publik. Inovasi selanjutnya itu ada inovasi layanan kependudukan berbasis online yang mempermudah pembuatan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan yang mempercepat proses dan mengurangi birokrasi manual.
Nah, secara keseluruhan, inovasi ini bertujuan mereformasi tata kelola birokrasi menjadi pelayanan publik kelas dunia yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif, mendukung visi Makassar sebagai kota dunia yang nyaman dan cerdas. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada kedua rekan saya, selanjutnya akan dijelaskan mengenai hubungan inovasi yang telah dijelaskan kedua rekan saya barusan dengan prinsip preventing government, yang dimana hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Priska Arangmanyesa dan juga Nurul Musliha Asmaliani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan tentang hubungan inovasi dengan prinsip preventing government. Inovasi program Makassar Smart City melalui portal pelayanan publik www.makassarkota.go.id dan www.makassartidakrantasa.com sangat erat kaitannya dengan prinsip preventing government. Yang pertama yaitu berorientasi pada hasil bukan pada prosedur. Portal ini fokus memberikan kemudahan dan kecepatan akses layanan publik digital seperti e-puskesmas, perizinan online, dan pengaduan warga, sehingga hasil pelayanan yang efektif dan efisien lebih diutamakan dibandingkan sekedar mengikuti prosedur birokrasi konvensional. Yang kedua yaitu memberdayakan masyarakat, bukan sekedar melayani. Fitur seperti Esibuntulu atau situs inspirasi dan aspirasi warga masyarakat dan pengaduan online memungkinkan warga aktif memberikan aspirasi dan mengawasi kinerja pemerintah, sehingga masyarakat menjadi mitra dalam pembangunan kota, bukan hanya bukan hanya penerima layanan pasif. Yang ketiga yaitu mendorong kompetisi antar penyedia layanan. Dengan adanya dua portal yang dikelola oleh dua entitas berbeda, yaitu Dinas Kominfo dan PT Telkom, terjadi kompetisi sehat dan penyediaan layanan digital yang mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sekian dari pemaparan materi saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang hubungan inovasi dengan prinsip reinventing government yang keempat. Nah, yang keempat itu ada berorientasi pada misi, bukan pada aturan. Nah, inovasi ini itu diarahkan untuk mewujudkan visi Makassar sebagai sebagai kota dunia yang nyaman dan cerdas. Yang dimana di sini tuh kita menekankan pencapaian misi pelayanan publik kelas dunia dan reformasi birokrasi. Nah, bukan semata-mata mematuhi aturan administratif. Nah, yang kelima itu ada pemerintah sebagai katalisator, bukan hanya operator. Nah, pemerintah Kota Makassar ini juga berperan sebagai fasilitator yang mengintegrasikan teknologi dan layanan digital, memotivasi partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor sehingga mendorong transformasi sosial dan teknologi di kota. Nah, dengan demikian, inovasi Makassar Smart City ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik secara digital, tetapi juga merefleksikan prinsip-prinsip modernisasi pemerintah yang berfokus pada hasil partisipasi masyarakat dan peran aktif pemerintah sebagai penggerak perubahan. Nah, demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah menjelaskan mengenai hubungan inovasi dari program Makassar Smart City ini dengan prinsip preventing government. Nah, setelah dijelaskan tadi mengenai inovasi, kemudian hubungan dengan prinsip preventing government, selanjutnya akan
ditarik kesimpulan yang serta kami akan memberikan saran yang dimana hal ini akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Saudari Justina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan yang dimana Kota Makassar telah memanfaatkan teknologi informasi dalam era revolusi industri 4.0 untuk mengembangkan konsep Smart City yang meningkatkan kualitas layanan publik secara digital dan juga efisien. Nah, di masa kepemimpinan Wali Kota Dani Pomanto, Makassar telah mengimplementasikan e-pemerintah melalui portal seperti www.makassarkota.go.id dan juga www.makassartidakrantasa.com. Nah, yang mana menyediakan layanan digital terintegrasi mulai dari kesehatan, perizinan online, pengaduan warga, hingga layanan kependudukan. Nah, inovasi ini mengadopsi prinsip preventing government dengan fokus pada hasil pemberdayaan masyarakat, kompetisi antar penyedia layanan, orientasi misi, dan juga peran pemerintah sebagai katalisator perubahan. Nah, melalui kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat, Makassar berupaya menjadi kota dunia yang nyaman, cerdas, transparan, partisipatif, dan juga efisien dalam pelayanan publik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai saran yang kelompok kami berikan untuk perbaikan konsep Smart City ini. Nah, adapun saran dari kami yaitu untuk meningkatkan sosialisasi, untuk meningkatkan konsep Smart City, yaitu dengan cara meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai portal Smart City secara lebih intensif kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang dimana sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung melalui kegiatan tatap muka maupun bekerja sama dengan media online seperti Instagram dan juga platform digital lainnya, serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan, workshop, dan juga menyediakan materi dan informasi yang mudah diakses dan juga mudah dipahami oleh masyarakat, agar pemahaman serta pemanfaatan portal Smart City ini bisa lebih merata, mengingat masih banyak warga ataupun masyarakat yang belum familiar dengan konsep dan fitur layanan digital ini. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan mengenai bagaimana inovasi dari program Makassar Smart City ini dan juga hubungannya dengan prinsip reinventing government. Baik, demikianlah presentasi kami dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga meminta maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami ini. Kami dari kelompok 4 kami undur diri. Terima kasih.